wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi pada pembahasan video kali ini bersama Sobat Ekonom. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat ya. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Happy watching! Pada pembahasan video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang perdagangan internasional. Adapun pokok pembahasannya yaitu tentang yang pertama, pengertian dan manfaat perdagangan internasional. Yang kedua, faktor penghambat dan faktor pendorong dari perdagangan internasional. Yang ketiga, kebijakan perdagangan internasional. Dan yang keempat, tujuan dari kebijakan perdagangan internasional. Mari kita simak videonya bersama-sama. Yang pertama yaitu tentang pengertian dan manfaat perdagangan internasional. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Nah, jadi, perdagangan internasional menurut Deliarnov tahun 2010, perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan barang dan jasa yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain. Perdagangan tersebut dapat diwakili penduduk atau badan suatu negara dengan penduduk atau badan negara lain berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antar negara yang bersangkutan. Kegiatan perdagangan internasional terwujud dalam kegiatan ekspor dan impor barang maupun jasa. Selain itu, perdagangan internasional juga bisa berarti perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Dengan adanya perdagangan internasional, apa saja sih manfaat yang diperoleh suatu negara yang terlibat? Nah, melalui perdagangan internasional, negara yang terlibat akan memperoleh manfaat, di antaranya yaitu yang pertama adalah manfaat di bidang ekonomi. Bagi negara pengekspor, yaitu memperoleh keuntungan atas spesialisasi produk, memperluas pasar produk barang ataupun jasa yang dihasilkan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Sedangkan bagi negara pengimpor, yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas barang ataupun jasa, tercukupinya persediaan barang dan jasa, dan tercapainya stabilitas harga di negara tersebut. Yang kedua, manfaat di bidang sosial. Memberikan dampak sosial yang positif seperti mempererat persahabatan antar bangsa, mendorong kerjasama antar negara, dan mengembangkan kepedulian terhadap negara lain. Yang ketiga, manfaat di bidang budaya. Mengenalkan kebudayaan lokal kepada negara lain, memberi kesempatan masyarakat mengembangkan kebudayaan, dan memberi peluang akulturasi budaya yang bersifat positif. Yang keempat, manfaat di bidang politik. Memperkuat hubungan diplomasi antar negara, mencari dukungan dari negara lain, dan memperkuat sistem politik yang telah digunakan di negara-negara tersebut. Yang kelima, manfaat di bidang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendorong terjadinya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara berkembang, memberikan keuntungan bagi negara yang memiliki teknologi canggih, serta meningkatkan pemanfaatan dan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan masyarakat. Dan yang keenam, manfaat di bidang pertahanan dan keamanan. Meningkatkan kerjasama persenjataan antar negara dan memperkuat kerjasama penjagaan perbatasan antar negara.
Untuk yang selanjutnya yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat perdagangan internasional. Faktor-faktor pendorong perdagangan internasional antara lain, yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, perbedaan sumber daya tiap-tiap negara. Yang ketiga, selera masyarakat terhadap suatu produk. Yang keempat, motif memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Yang kelima, perbedaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun iptek. Yang keenam, keinginan meningkatkan kerjasama antar negara. Dan yang ketujuh, kemajuan telekomunikasi, informasi, dan transportasi. Ada kalanya perdagangan internasional itu mengalami suatu hambatan. Beberapa faktor yang dapat menghambat perdagangan internasional antara lain, yang pertama, perbedaan mata uang dan nilai tukar. Yang kedua, jangka waktu pengiriman. Yang ketiga, standar kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, tata cara pembayaran yang kompleks. Yang kelima, kebijakan terhadap produk impor. Yang keenam, terjadinya konflik di suatu negara. Dan yang ketujuh, keberadaan organisasi ekonomi regional. Untuk yang selanjutnya yaitu kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional diterapkan untuk melindungi sektor industri dan sektor lain dalam negeri, meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan sektor industri dalam negeri, memperluas kesempatan kerja, mengurangi defisit neraca perdagangan, menentukan harga produk di pasaran, memperlancar kegiatan perdagangan internasional, dan menciptakan kestabilan ekonomi. Adapun kebijakan perdagangan internasional yang diterapkan negara-negara di dunia dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama yaitu tarif. Tarif merupakan bea atas keluar masuknya produk dari negara lain melalui wilayah pabean suatu negara. Penerapan tarif digunakan untuk mencapai tujuan antara lain melindungi industri dalam negeri yang sedang berkembang, melindungi produk dalam negeri dari persaingan produk impor, menambah penerimaan negara dari sektor pajak, mendorong penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakatnya, mendorong diversifikasi produksi di dalam negeri, membatasi permintaan produk impor, serta menjaga perputaran uang agar tetap berada di dalam negeri. Kebijakan tarif meliputi bea ekspor, bea impor, dan bea transito. Bea ekspor merupakan pembebanan biaya untuk barang-barang ekspor atau barang yang akan diangkut ke wilayah pabean negara lain. Bea impor adalah pembebanan biaya atas barang-barang impor atau barang yang masuk ke wilayah pabean suatu negara. Masyarakatnya berperan sebagai konsumen akhir. Sedangkan bea transito adalah pembebanan biaya atas barang-barang yang melewati batas wilayah pabean suatu negara untuk dikirim ke negara lain sebagai konsumen akhir. Yang kedua yaitu kuota. Kuota merupakan pembatasan jumlah suatu barang yang dapat diekspor atau diimpor pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Jenis kebijakan kuota terdiri atas kuota ekspor dan kuota impor. Kuota ekspor biasanya diterapkan untuk merespons kebijakan kuota impor di negara tujuan ekspor, menjamin ketersediaan pasokan barang di dalam negeri, meningkatkan kegiatan produksi dan produktivitas di dalam negeri, menjaga kestabilan harga barang di dalam negeri, serta menjaga kepemilikan komoditas penting agar tidak berada di negara lain. Kuota impor terdiri atas absolute quota, negotiated quota, tariff quota, dan mixing quota. Absolute quota adalah pembatasan besar kecil jumlah barang impor yang ditentukan suatu negara tanpa persetujuan negara lain. Negotiated quota merupakan pembatasan besar kecil jumlah barang impor berdasarkan kesepakatan dua negara atau lebih. Tariff quota adalah
penentuan jumlah dan tarif tertentu bagi barang yang diizinkan masuk ke suatu negara, sehingga tambahan jumlah barang yang diimpor melebihi kuota akan dikenai tarif tinggi. Sedangkan mixing quota adalah kebijakan pembatasan penggunaan bahan mentah impor dalam proporsi tertentu atas produksi barang jadi dengan tujuan mengurangi ketergantungan industri dalam negeri terhadap bahan baku impor dan menghemat penggunaan devisa. Yang ketiga yaitu larangan ekspor dan impor. Larangan ekspor bertujuan untuk melindungi produsen dan konsumen dalam negeri serta meningkatkan nilai ekonomi komoditas tertentu. Sebaliknya, larangan impor bertujuan untuk mencegah masuk dan beredarnya suatu komoditas tertentu yang berasal dari negara lain. Contoh dari larangan impor yaitu berorientasi lingkungan hidup, antara lain limbah plastik, serta produk susu dan olahan susu dari Tiongkok. Yang keempat, subsidi dan premi. Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, subsidi dan premi diberikan pemerintah untuk membantu produsen dalam negeri. Subsidi adalah kebijakan pemerintah berupa bantuan modal, mesin, keringanan pajak, pemberian fasilitas, ataupun subsidi harga kepada industri dalam negeri. Sedangkan premi adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara menambahkan dana dalam bentuk uang atau insentif kepada produsen yang berhasil mencapai target produksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima yaitu devaluasi. Devaluasi merupakan kebijakan untuk menurunkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Kebijakan menurunkan nilai rupiah terhadap mata uang asing dikenal dengan istilah devaluasi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri terhadap produk impor. Yang keenam yaitu diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah ataupun eksportir melalui penetapan harga jual barang yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Kebijakan ini dilakukan atas dasar perjanjian dua negara atau lebih dalam rangka mengatasi hambatan tarif yang tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengawasi tingkat harga jual dan beli atas barang tertentu, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan yang ketujuh yaitu dumping. Dumping merupakan kebijakan menjual barang di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah daripada harga jual di pasar dalam negeri. Tujuan utama dari dumping adalah memperluas pasar ekspor atas produk yang telah dihasilkan. Contoh negara yang melakukan dumping yaitu Jepang. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan kebijakan perdagangan internasional. Dalam kegiatan perdagangan internasional, setiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Untuk bisa memperoleh keuntungan atas keterlibatan dalam perdagangan internasional, tiap-tiap negara akan menerapkan kebijakan tertentu. Adapun tujuan kebijakan perdagangan internasional yaitu: yang pertama, mengendalikan ekspor dan impor. Kebijakan perdagangan internasional ditetapkan untuk mengendalikan ekspor dan impor. Salah satu cara untuk menghindari hambatan ekspor dan impor adalah turut berpartisipasi dalam perdagangan bebas atau globalisasi perdagangan. Yang kedua yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bagi negara berkembang, pertumbuhan ekonomi dalam negeri dapat meningkat jika memberlakukan kuota impor. Kuota impor bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri agar kelangsungan produksinya dapat terjamin dan terhindar dari persaingan produk luar negeri di pasar dalam negeri. Sedangkan bagi negara maju, pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan jika mengekspor sebanyak-banyaknya atas hasil industri dalam negeri yang melimpah. Yang ketiga yaitu menyehatkan neraca pembayaran. Neraca pembayaran suatu negara berkembang sering mengalami defisit.
Untuk mengatasi neraca pembayaran yang defisit, suatu negara dapat menerapkan kebijakan perdagangan kuota impor, larangan impor, dan tarif impor yang tinggi. Kebijakan perdagangan internasional tersebut bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan persaingan dengan produk luar negeri di pasar dalam negeri. Selain itu, negara berusaha melakukan ekspor sebesar-besarnya atas produksi dalam negeri. Dan yang keempat adalah memperluas lapangan kerja. Dengan kebijakan diversifikasi ekspor, suatu negara dapat meningkatkan keberadaan perusahaan bertaraf internasional karena hasil produksinya dapat diekspor. Dengan demikian, lapangan kerja semakin bertambah sehingga tingkat pengangguran di negara tersebut akan berkurang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.